Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Ini pernyataan orang paling gila menurut gue dah. Coba perhatikan baik-baik. Pak Prabowo waktu bikin kesambutan, dalam orasi sambutannya itu tidak menyebut nama Amin Rais. Padahal memang Amin Rais itu ada di belakangnya jajaran-jajaran tokoh-tokoh nasional. Fufu Fafa itu turun. Siapa itu Fufu Fafa maksudnya? Siapa Pak? Semua bilang gitu. Ya. Ini benar nggak Pak? Ini benar nggak? Pak bapaknya Fufu Fafa itu Pak Mulyono ya. Jadi ini orang loh. Anda ini coba pikirkan rakyat yang mencintai beliau. Kalaupun Anda nggak suka sama Pak Jokowi, hargai perasaannya orang yang sayang sama dia. Hai, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kembali kita akan menyaksikan Om Amin Rais mengeluarkan kalimat-kalimat saktinya yang menghina Jokowi, menghina Mas Gibran ya. Intinya menghina Jokowi dan keluarga. Nah, ini spesial, beliau dengan teman-temannya membuat acara syukuran atas lengsernya Pak Jokowi. Istilahnya mereka itu Indonesia tanpa Jokowi. Ini memang acara yang kurang ajar guys. Acara yang menunjukkan betapa orang-orang yang kita posisikan sebagai intelektual, sebagai tokoh nasional, ternyata adalah isinya orang-orang yang nyinyir, yang gagal move on, yang dalam otaknya punya pikiran-pikiran serta pembicaraan-pembicaraan yang negatif. Luar biasa. Pokoknya silakan kita ikuti. Yang jelas jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan ikuti Mbah Amin Rais berceramah di komplotan-komplotannya. Dan kali ini dia menghina wakil presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita ikuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR dan mantan ketua MPR, tapi coba perhatikan baik-baik. Pak Prabowo waktu bikin kesambutan, dalam orasi sambutannya itu tidak menyebut nama Amin Rais. Padahal memang Amin Rais itu ada di belakangnya jajaran-jajaran tokoh-tokoh nasional. Ibu Sinta ya. Iya. Tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan ya. Bangga loh. Kemudian dicuekin Prabowo. Ketika si Fufu Fafa itu turun. Siapa itu Fufu Fafa maksudnya? Siapa Pak? Siapa maksud Anda Fufu Fafa? Rakabuming Raka ya? Mas Gibran, wakil presiden. Kurang ajar orang tua ini. Turun dari mobil, kelihatan dari dari gambar itu ya. Apa namanya? Giant screen ya. Semua bilang gitu. Ya. Ini benar nggak Pak? Ini benar nggak? Masa ini di kantor MPR DPR mau melantik wakil presiden begitu ada wajahnya Mas Gibran dibilang Oh ini fitnah, ini orang fitnah loh. Kasihan. Padahal setahu saya malah ketika layar itu kameranya menuju ke Pak Amin, di situ orang-orang pada teriak bukan cuma orang-orang yang ada di dalam ruangan Pak, se-Indonesia kami juga teriakin sampean. Kira-kira 3 kali Jadi padahal wajahnya dia yang di 3 kali mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufu Fafa ini. Kami yang muak sama Bapak. Aduh, amin. Kasihan sudah tua. Kenapa beliau ini tidak mau sadar-sadar saja? Aduh, Mbah tobat Mbah, sudah tua.
Nah, kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang, ya. Sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya. Emang kenapa kalau panjang? Lo udah tua Pak, nggak sanggup ya menahan menunggu. Isi pidatonya Pak Prabowo itu nggak cukup kalau cuma 1 atau 2 jam. Kalau boleh berjam-jam. Kenapa? Karena memang beliau mau membincang Indonesia di zamannya beliau, di kepemimpinannya beliau itu harus seperti apa. Emangnya kenapa kalau panjang? Min. Nah, kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu, memang kan idealisme yang akan dicapai, ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kubarkan kembali, ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali, ya. Terus? Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur itu, ya. Jadi apa, tentu tepuk tangan membahana juga, ya. Terus kenapa? Nah, kemudian ya dia memang harus memuji bapaknya Fuafa itu Pak Mulyono, ya. Jadi ini orang loh, kenapa ya? Ya sudah, semakin Anda lakukan hal itu, aku yakin semua orang juga bakal ya celotehen ente om. Wah, amin. Bapaknya Fufu Papa Mulyono. Pak, ada jutaan manusia ini, orang-orang menangis ketika Pak Jokowi itu pulang ke Solo. Nangis Pak, merasa kehilangan. Anda ini coba pikirkan rakyat yang mencintai beliau. Kalaupun Anda nggak suka sama Pak Jokowi, hargai perasaannya orang yang sayang sama dia. Gimana sih ente? Aku juga kalau bukan karena pikir ente ini adalah orang yang dihormati oleh keluarga ente, pengikut ente, bisa aja gue pakai kalimat-kalimat yang lebih parah. Sengkuni. Puji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu, ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil, ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki, ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap, ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Pak, gara-gara sampean sudah tidak punya berkahnya lagi, makanya Pak Prabowo itu tidak menyapa Anda. Padahal Anda itu berada di jajaran MPR, jajaran tongko-tongko nasional. Kenapa? Karena Bapak itu sudah tidak punya cahaya keberkahan. Kenapa Pak? Karena Bapak di usia yang sudah tua, yang ditokohkan, ternyata juga kalimat-kalimat yang Anda sampaikan di ruang publik itu tidak mencerminkan Anda sebagai tokoh nasional. Tokoh nasional itu ya setidaknya kalaupun mau memberikan kritik, ya kritiknya itu memperlihatkan bahwa dia orangnya elegan. Paham nggak Pak? Anda sudah tua soalnya. Min, coba Min. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, ya, yang kadang-kadang dinalar itu tidak masuk akal, ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian yang satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain, ya. Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo.
selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Ini pernyataan orang paling gila menurut gue dah. Pak, selama Anda masih hidup dengan cara seperti ini, maka Indonesia tidak akan ada berkahnya. Tahu nggak, Pak? Pak Prabowo mencoba untuk menghidupkan Indonesia dengan segala caranya, merangkul orang yang tadinya mencaci dia, memanggil orang yang tadinya tidak suka sama dia. Loh, ini Mas Gibran, siapapun dia berjuang untuk Pak Prabowo. Bersama Pak Jokowi memenangkan Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo adalah rezeki yang baik, yang kemudian di dalamnya itu ditopang oleh Pak Gibran dan juga teman-teman serta keluarganya Pak Gibran. Anda dengan cara seperti ini justru nggak jadi berkah buat bangsa Indonesia, Pak. Akhirnya Bapak terlihat seperti sampah dengan gaya-gaya bicara seperti ini. Ayolah, Pak. Astagfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya Allah Akbar. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama. Ada rumah sakit jiwa mana? Rumah sakit jiwa mana? Pak Amin, Pak Amin. Coba, mana ya? Aku mudah-mudahan video YouTubeku ini dilihat sama Pak Amin, ditonton sebagai hiburan buat beliau, bahwa Pak, banyak yang gak suka dengan cara Bapak seperti ini. Jangan terkontaminasi dengan pendukung Anda yang cuma 5-10 orang di situ, ya, yang cuma 18% lah, 20% lah penduduk Indonesia. Jangan Anda terkecoh, Pak. Karena ada 80% lebih orang yang cinta kepada Jokowi, tentu cinta juga ke Prabowo dan juga Pak Mas Gibran. Itu gimana coba Anda punya berpikir seperti ini? Anda jahat kalau begini. Pak Amin, bangun Pak, bangun, baca Quran, ya. Kemudian sholatlah dengan baik. Ya, banyak berdoa untuk negeri ini agar baik-baik, Pak. Ngapain sumpah-sumpahi orang, Pak? Tapi biar sih Anda mau berdoa juga kayaknya nggak berkah deh buat kami. Sekali, ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Ini yang dibilang Pak Prabowo. Ada orang di podcast profesor yang seolah-olah tahu dengan pikiran saya, yang bilang saya sudah retak dengan Jokowi. Ente siapa kok lebih tahu dari saya tentang Prabowo? Itu kata Pak Prabowo. Ya ini orangnya ini. Orang-orang seperti ini. Kalau dilakukan insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan. Ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, tua bangka, pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain. Oh, dia nggak nonton debatnya Mas Gibran. Anda nggak nonton berarti kapasitasnya Mas Gibran. Orasi pidato-pidatonya dan juga di debat itu dia menunjukkan betapa ini orang punya kemampuan. Bahkan sekelas Mahfud MD aja stres. Sudahlah Mbah Amin. Nalar konservatif Anda itu jangan Anda bawa-bawa lagi. Sekarang generasi milenial itu punya cara untuk mengelola bangsa ini. Tidak perlu orang seperti Anda. Sudahlah. Hanya berpikir kemewahan, kemudian seks again and again ya. Saya kira itu Allah murka. Ya Allah. Nah, jadi saya kira itu saja ya, supaya kalau nanti didengar kita pesan dari Amin Rais bersama kita semua. Di samping yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi ini, jadi masalahnya sederhana. Prabowo, are you going to keep up, ya, to keep your stupid and crazy, you are stupid, and insane, you are and stupid, lunatic you are stupid, you are stupid, you are stupid. If you do that, and then insya Allah you will collapse.
sooner or later, or sooner rather than later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana guys pandangan Anda melihat Pak Amin Rais dengan segala pikiran dan juga bicara-bicaranya yang mengerikan itu? Bayangkan sekelas Mas Gibran yang dia sebut sebagai Fufu Fafa ketika mau dilantik, kemudian namanya itu disebut dan juga ditampilkan di layar wajahnya Mas Gibran, itu kemudian dia bilang rakyat beberapa anggota DPR, MPR atau sidang yang ada di situ meneriakkan dengan suara 3 kali. Di mana Pak? Semua kita nonton live kok nggak ada suara itu. Ini kan fitnah gitu. Padahal justru ketika wajah kamera itu tersorot kepada si Amin Rais ini, orang-orang pada teriak. Mana adalah orang ketika Jokowi berdiri, Mas Gibran, orang berikan apresiasi, tepuk tangan yang luar biasa. Kok Anda nilai seperti itu? Anda tuduh seperti itu? Pak Amin Rais, saya rasa Anda harus cepat-cepat istirahat dari cara-cara berpikir demikian. Mudah-mudahan Anda mendapat ijabah. Saya mendoakan Anda yang terbaik. Walaupun Anda jahat kata-katanya, Anda tidak baik, yang tidak mencerminkan sebagai tokoh nasional. Saya itu pembaca buku Anda Pak dulu. Ada buku Anda yang tentang selamatkan Indonesia. Ya, pikiran-pikiran Anda bagus. Walaupun saya juga mencatat Anda sebagai pribadi yang tidak baik. Kenapa? Karena sejak Anda mengkhianati Gus Dur, Anda membuat Gus Dur itu lengser. Berarti memang Anda ini bukan politisi yang baik. Anda politisi yang main menjatuhkan orang, padahal sahabat Anda sendiri. Wajarlah kalau kemudian Gus Dur menyebut Anda ini adalah gelandangan politik ke depan, dan itu terjadi. Oke, Pak Amin Rais, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, dan Anda mudah-mudahan Allah berikan ampunan sebelum Allah mengundang Anda di tempat singgah sana. Saya Bang Bil, Taufik Bilfaki, Offside.